Luar biasa. Dan ini adalah part yang paling dinanti. Ending dari cerita sosok Ki Hajar Dewantara yang harus kita teladani bersama. Sesaat akan kami suguhkan menutup episode kita dari kelompok Merapi Getah Getih Ki Hajar Dewantara. Tampilan kelompok Merapi menampilkan tentang Raden Mas Suwardi Surya di Ningrat yang telah selesai menjalani pengasingan di Belanda. Beliau bersama sahabatnya Dawes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo menuju ke Indonesia menggunakan kapal, dan sesampainya di Indonesia, tiga serangkai melakukan pertemuan secara rutin untuk merumuskan pemikiran yang besar untuk kemajuan Indonesia dalam dunia pendidikan. Dari pertemuan itu, Raden Mas Suwardi Surya di Ningrat dan sahabatnya membuat sekolah taman siswa untuk orang-orang pribumi. Setelah berhasil mendirikan sekolah, Raden Mas Suwardi Surya di Ningrat melepas keningratan dan mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia membuat kabinet-kabinet untuk kemajuan Indonesia. Dan saat itu juga Ki Hajar Dewantara diangkat oleh Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menjadi Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama. Tepuk tangan buat beliau, sosok Ki Hajar Dewantara. Setelah beliau wafat, 6 bulan kemudian beliau dikukuhkan sebagai pahlawan pendidikan. Dan untuk menghargai jasa-jasa beliau, maka Presiden Soekarno menetapkan hari kelahirannya sebagai Hari Pendidikan Nasional tepat tanggal 2 Mei. Untuk itu, terimalah untuk Anda bersama TK Al Iman kelompok Merapi Getah Getih Ki Hajar Dewantara. Kami dari kelompok Merapi. Drama tentang Ki Hajar Dewantara. Saya Azarin sebagai narator. Saya Faris sebagai Ki Hajar Dewantara. Saya Danu sebagai dokter. Saya Arka sebagai Dr. Cipto Mangunkusumo. Saya Arsi sebagai istri Ki Hajar Dewantara. Saya Hair sebagai Presiden Soekarno. Saya Novan sebagai Wakil Presiden Muhammad Hatta. Saya Bilal sebagai guru. Saya Aira sebagai murid. Ini Rizky sebagai murid. Saya Alisa sebagai rakyat pribumi. Ini Safa sebagai rakyat pribumi. Saya Hanum sebagai rakyat pribumi. Saya Happy sebagai MC Kenegaraan 1, 2, 3. Selamat menyaksikan. Merdeka! 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 Nah, itu adalah semangat para pahlawan kita saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Siapa yang tahu pahlawan pendidikan nasional Indonesia? Saya. Hebat sekali teman-teman, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, kali ini kelompok Merapi
akan melanjutkan kisah dari Ki Hajar Dewantara yang berjudul Getah-getih Ki Hajar Dewantara Mlaku-mlaku nang Yogyakarta. Asik. Ojo lali mampir nang Malioboro. Asik. Ayo podo langga ningali kelompok Merapi, monggo. Monggo. Raden Maswardi Suryaningrat adalah putra Nusantara yang berjuang untuk pendidikan Indonesia sampai darah penghabisan. Swardi bertekad teguh untuk memajukan dan memberikan perubahan melalui pemikiran liar beliau untuk Indonesia. Swardi menantang para penjajah demi untuk kemerdekaan pendidikan Indonesia, dan nama beliau sampai saat ini dikenal dengan Ki Hajar Dewantara, sang bapak pendidikan Indonesia. Pada 6 September 1919, Raden Maswardi Suryaningrat beserta dengan kedua sahabatnya yaitu Does Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo dalam pengasingan dan kembali ke tanah air Indonesia. Kini aku telah bebas tanpa suatu janji. Akhirnya aku bisa menghirup udara Nusantara, tanah kelahiranku Indonesia. Hai Wardi, apa rencanamu setelah ini? Aku akan memenuhi janjiku untuk menjadikan anak bangsa. Iya Wardi, kita harus membuat perubahan bagi Indonesia. Mari kita pulang dulu yuk. Ayo. Raden Maswardi Suryaningrat bersama dengan sahabatnya mengadakan pertemuan di halaman rumahnya. Pertemuan di rumah beliau terjadi secara rutin, dan dari pertemuan itu dihasilkan beberapa pemikiran mengenai pendidikan Indonesia. Bagaimana Swardi pendidikan Indonesia? Bagaimana Swardi kita harus membuat perubahan bagi Indonesia? Bagaimana kalau kita membuat sekolah? Sekolah untuk rakyat yang membuat rakyat merdeka. Nah, itu yang sedang dibutuhkan orang Indonesia. Iya Swardi, kita harus membuat Indonesia semangat untuk merdeka. Bagaimana kalau sekolah itu kita namakan Taman Siswa? Setuju. Akhirnya cita-cita mereka untuk mendirikan sekolah yang humanis dan merakyat yang menggambarkan semangat kemerdekaan orang Indonesia terwujud pada hari Selasa Kliwon tanggal 3 Juli 1922, dan peresmian tersebut dihadiri oleh orang-orang pribumi. Akhirnya Bu, anak awak dhewe iso sekolah. Oh iya, benar Kak wong soge-soge wae sing iso sekolah. Ayo ndara peresmiane.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon tenang terlebih dahulu untuk menyaksikan peresmian sekolah ini kepada Bapak Suwardi Suryaningrat. Kami persilahkan. Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu memberikan sekolah ini. Sekolah ini mempunyai semboyan Engaso Mangunkarso, Emajo Mangunkarso, Tukuri Handayani. Bapak silahkan memotong tali ini sebagai sekolah ini telah dibuka. Dengan membaca bismillah kami buka sekolah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar jalan-jalan. Arti dari semboyan itu adalah di depan seorang pendidik harus menjadi teladan. Di tengah murid harus bisa memberikan ide, dan di belakang seorang pendidik harus bisa memberi dorongan. Raden Mas Suwardi Suryaningrat melihat kegiatan yang ada di Taman Siswa. Dengan senang hati dia merasa bahwa Indonesia memang membutuhkan pendidikan saat ini untuk memerdekakan dirinya di luar kebebasan oleh para penjajah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita belajar, kita membaca doa dulu ya. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ini bunyinya, ini bunyinya, ini bunyinya, ini bunyinya, ini bunyinya, ini bunyinya. Hanya orang Indonesia mempunyai pendidikan yang baik. Itu aku akan mengganti namaku menjadi Ki Hajar Dewantara. Ibu daerah ambil nopan ini. Nopan ini saya rusak itu buat air saya bagus. Karena belajarnya sudah selesai, mengucap salam. Enggak, belum dibawain. Pengantian nama ini dilakukan pada tanggal 3 Februari 1928 saat Indonesia merdeka.
pada tanggal 17 Agustus 1945 Presiden Soekarno membuat kabinet presidensial masa kerja 19 Agustus sampai 14 November 1945 dan Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama. Selamat ya, kamu akan menjadi Menteri Pendidikan Indonesia yang menjadi dunia ini menjadi jaya. Selamat ya Ki Hajar Dewantara. Selamat ya suamiku, semoga kamu bisa memegang amanah ini. Terima kasih Ciku. Ayo pada berdiri. Satu, dua, tiga, musik. Mohon izin semuanya boleh berdiri sejenak untuk kita flash mob bersama kelompok Merapi Getah-Getih Ki Hajar Dewantara. Dunia pendidikan menjadi lebih baik dan berkembang dengan pesat. Dan pada tanggal 28 April 1959 Ki Hajar Dewantara telah tutup usia dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Dan beberapa bulan kemudian tempatnya pada 28 November 1959 Ki Hajar Dewantara dikukuhkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Sejak saat itu pemerintah menetapkan hari kelahiran Ki Hajar Dewantara sebagai Hari Pendidikan Nasional setiap tanggal 2 Mei. Kesimpulan dari cerita Ki Hajar Dewantara tersebut kita mampu meneladani. 1. Sebagai orang besar kita tidak boleh sombong, harus mampu bersikap rendah hati dan bertanggung jawab. 2. Orang yang besar adalah orang yang mampu memberi manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. 3. Kita sebagai generasi muda
kita harus mampu melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan selalu semangat menuntut ilmu. Kota Solo, kota Jogja. Asik. Makan nasi gudeg dengan daun pisang. Asik. Demikian pertunjukan main peran kita. Sampai jumpa di cerita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berkenan dan mohon izin Bu Lulu, Mas Dian dan juga Bu Luki berkenan juga untuk berfoto bersama dengan segmen paling akhir kita. Mohon izin Bu Zaki, saya juga mengundang beliau-beliau Dewan Juri expert kita yang lain. Biarkan mereka juga turut bangga pada siang hari ini menjadi bagian tentunya digelar aksi seni bersama keluarga besar. Hei, tepuk tangan dong buat TK Al-Iman. Mbak Luki mohon izin silahkan. Siap habis ini. Terima kasih luar biasa. Selamat beristirahat.